Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini pesan semesta lagi ya. Untuk kamu. Untuk menyambut hari-harimu di masa depan ya. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan tentang hidupmu, tentang masa depanmu nantinya ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar atau yang ada tertera di atas ini ya. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan. Oke? Kita langsung untukmu ya. Apa pesan semesta kepadamu? Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, pesan kepadamu ya. Kita lihat ada Nine of Cups, ada Ten of Cups, wow, The Emperor. Ini hampir energinya nih kok yang negatif ya. Berarti ke depan ini akan jauh lebih sulit dalam hal ekonomi ya. Bukan masalah Indonesia saja atau kamu, rumah tangga kamu saja yang sulit ya, tetapi seluruh dunia. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu ini jangan malas ya, jangan malas ya. Ada yang bilang Kak Ica kemarin bilang kita kerja harus cerdas ya. Kerja cerdas artinya tetap kamu berpikir ya, tetapi menggunakan tenaga, waktu sedikit. Tetapi yang kamu hasilkan bisa mendapatkan nilai yang sama seperti orang-orang di luar sana yang kerja pintar. Kerja pintar artinya waktumu dan tenagamu ada standar, yaitu dari Depnaker ya. Oh, UMR sekian dengan jam sekian. Artinya bisa mendapatkan UMR itu kalau kita kerja 9 jam, ini contoh. Luar daripada itu lembur. Tetapi kalau kerja cerdas, mungkin kamu tetap kerja ya. Bukan duduk saja diam di tempat, tidak ya. Tetap kerja, tetapi waktunya itu mungkin cuma 3 jam kamu sudah bisa menghasilkan upah sama seperti orang-orang yang bekerja 9 jam. Nah itu, jadi kerjanya apa ya terserah dari dirimu. Saya kan bilang kerja antara kerja cerdas dan kerja pintar. Cuman semesta mau sampaikan kepada kamu jangan malas di sini ya. Bukan berarti kerja cerdas kita menggunakan law of attraction ya. Jangan terlalu terbuai kalau belum tahu caranya. Cuman tahu teorinya tapi nggak tahu caranya. Jadi duduk diam. Ada yang bilang gitu kan, kita percaya aja, habis itu manifestasi ya, duduk diam di tempat, habis itu langsung jreng. Ada, itu namanya pakai tuyul ya. Jadi di sini semesta mau sampaikan untuk jangan malas. Kalau kamu malas, jangankan ke depan, mungkin besok juga akan hancur ya. Jadi di sini akan ada kehancuran kalau kamu malas ya. Terus di sini kamu nggak punya sopan santun, kamu akan hancur. Karena ingat, manusia itu akan mendapatkan bantuan dari orang lain. Jadi sopanlah kepada siapapun, bukan hanya kita menjilat kepada orang yang kaya. Karena di sini ada penjilat ya. Baik-baikin orang kaya, pada saat ada orang yang rendah dicuekin, jangan. Kita nggak tahu hidup kita bagaimana, berputar bagaimana ya. Hargai setiap insan
hidupmu gak akan hancur. Kamu akan mendapatkan pertolongan dari mana saja. Karena hukum tabur tuair berlaku ya. Jadi mungkin nanti tema kita ini tentang kehancuran ya. Saya belum tahu temanya tentang apa, tetapi ya ini semesta mau sampaikan, jangan sampai hidupmu hancur karena dirimu sendiri ya. Di sini ada Two of Wands, King of Wands, terus The Empress. Ya, ini mungkin secara moral ya, etika ya, dan Ten of Pentacles yang semesta mau ajarkan supaya apa? Hidupmu jauh lebih baik ya. Oke, kita lihat di sini orang yang tidak punya sopan santun tadi sudah, pemalas sudah, apalagi yang akan membuatmu hancur ya, kecanduan gadget. Duduk tiba-tiba udah 3 jam saya cuma duduk scroll, orang yang dapat uang, saya dapat capek, sakit mata. Iya kan? Scroll itu kan mata lelah, akhirnya sakit, dapatnya sakit, keluar duit. Nah ini jangan kecanduan game, apalagi game online, judi online, itu akan hancur walaupun kamu coba-coba ya. Baru dapatnya lagi yang online itu ya, pinjaman online, itu hidupmu akan hancur ya. Entah apapun yang kamu merasa bahwa itu online, kalau kamu terkoneksi di situ ya, ke depan akan hancur ya. Kak, saya pakai yang binomo dan apa segala macam itu, yang investasi. Kalau kamu tidak terlalu paham dengan teknologi, jangan main-main dulu. Kamu pelajari dulu. Kalau tidak nanti kamu akan hancur, kamu akan rugi. Karena kalau bicara bermain saham, bursa dan lain-lain itu perlu kalau dibilang pengalaman juga dan teknik. Ya. Nah, tapi ini kembali lagi ke pribadi ya. Saya cuma kasih tahu, yang online kurang bagus ke depan. Ya, jangan terkoneksi dengan yang online walaupun cuma sekedar hiburan. Karena hiburan itu memakan waktu, kamu tidak produktif dan akhirnya jadi ya tadi pemalas. Hidupmu akan hancur. Ya. Oke, berikutnya di sini semesta bilang jangan terlalu gengsi tuh. Terlalu keras hati, gengsi-gengsian, gak mau kerja, pilih-pilih pekerjaan. Hey, jangan pilih-pilih pekerjaan untuk saat ini ya. Kamu nggak kerja, nggak makan, ya terserah kalau kamu mau kelaparan ya. Karena persaingan ke depan akan jauh lebih banyak ya. Dan hancur-hancuran nanti. Bisa-bisa artinya jangan lengah gitu. Apalagi kalau dibilang kita mau bersaing dengan teknologi, kamu kalah jauh ya. Tenaga manusia dengan tenaga robot ya, atau pikiran robot itu udah kalah jauh manusia. Jadi hati-hati ya. Dari sekarang ini kamu sudah harus wanti-wanti untuk mengumpulkan amunisi kamu. Pada saatnya tenagamu sudah tidak diperlukan, kamu sudah mempunyai amunisi. Iya kan? Macam contoh, kamu sekarang jadi karyawan, besok bosmu ganti tenaga manusia, tenagamu dengan robot, kamu di PHK, kamu bingung mau cari pekerjaan mana. Nah ini jangan terlalu terlena dengan zona nyaman yang kamu anggap nyaman, padahal itu toksik ya. Kamu saya kerja sekarang ya, terus habis itu ya saya harus punya sambilan lain, contohnya mungkin konten kreator atau apa yang bisa menghasilkan. Jadi pada saat saya sudah 2-3 tahun ke depan, saya sudah bisa mandiri, bukan jadi pegawai terus, bukan jadi pesuruh terus. Harus ada motivasi ya. Jadi jangan terkoneksi dengan yang terlalu lama dengan yang online dan hidup di zona nyaman ya. Kamu gak akan berkembang, hidupmu akan hancur. Makanya lihat orang-orang yang sudah pensiun, yang mana waktu belum pensiun ya dia banyak duit, dia banyak dihormati, tapi setelah pensiun ya cepat mati. Kenapa? Karena tekanan. Dulu saya dihormati, kok sekarang saya dipandang enteng, saya nggak punya duit sekarang, saya nggak punya kekuasaan. Nah itu karena pikiran ya. Jadi fokuslah pada dirimu, fokuslah pada hal-hal yang produktif, karena ke depan kita akan bersaing dengan teknologi ya. Oke, kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Ini bicara ke depan ya, berarti kenapa keluarnya cepat ya. Berarti nggak sampai 5 tahun bahkan ya. Nggak sampai 5 tahun itu sudah, atau mungkin 2-3 tahun ke depan itu udah mulai itu ya. Jadi ya bersiapkan dirimu. Four of Pentacles, Ten of Wands ya, Queen of Swords, Three of Wands. Jadi hati-hati ya. Di sini
Yang akan bikin kamu hancur ini adalah kamu yang tidak bisa bersosialisasi. Ya, bersosialisasi. Orang yang terlalu di rumah terus, ya. Ingat, butuh bantuan, kita makhluk sosial, butuh bantuan dari orang lain, ya. Bersosialisasilah, jangan sombong, jangan songong, jangan angkuh, jangan lupa daratan, ya, berbagi, berbaur. Nah, itu. Karena yang besok menolong kita bukan diri kita sendiri, ya. Tuhan akan menitipkan pertolongan dari orang lain, tapi kalau kamu tidak berbuat baik kepada orang lain, walaupun Tuhan menitipkan, tapi pasti dia merasa, kamu kan dulu nggak pernah, saya nggak kenal kamu, ya. Jadi bagaimana pertolongan mau datang, karena kamu menolaknya, kamu menutupnya. Jadi sekarang bersosialisasilah. Jadi pikiran-pikiran lama itu dibuang, ya. Bersosialisasi dengan orang yang positif, ya, bukan orang toksik. Ini tanda kutip juga, jangan sembarang-sembarang pilih orang gitu. Jangan sembarang-sembarang masuk ke circle yang apapun. Pilih circlemu gitu maksudnya, ya. Jangan sampai circle toksik yang kamu masuk lagi, ya. Bersosialisasi, tapi bersosialisasi dengan orang-orang yang berkualitas. Di sini juga jangan cepat putus asa, nikmatilah prosesmu, karena proses itu adalah guru. Kamu bisa mendapatkan pengalaman, ya. Belajarlah. Makanya tadi saya bilang, kamu sekarang ini kondisinya jadi karyawan, belajarlah dari karyawan, dari bosmu, dari tempat usahamu, supaya besok ada bekal untuk bisa kamu menjadi bos dari apa yang kamu sudah dapatkan. Bukan kamu cuman saya jadi di sini terus sampai mati. Nggak ada itu. Kamu hidupnya jadi pembantu terus nanti, ya. Nah itu. Jadi nikmatilah proses, tetap harus belajar, ya. Karena ingat yang saya bilang, ya, ke depan kamu akan terkoneksi dengan teknologi. Kalau kamu lebih tidak ada perkembangan dari niat dan pola pikirmu, ya, kamu akan ketinggalan, gitu. Di sini juga semesta mau sampaikan untuk bisa menerima nasihat orang lain, nasihat yang positif. Kita filter juga. Terkadang kita tuh filter yang positifnya itu kita nggak terlalu fokus, tetapi yang negatifnya langsung baper, ya. Jadi terimalah nasihat orang lain. Kenapa? Karena nasihat orang lain itu adalah kalau dibilang masukan-masukan yang kalau dibilang, ya, bisa untuk membuatmu lebih baik ke depannya. Kalau orang tidak peduli, tidak mungkin dia akan menasihati kamu. Jadi jangan berpikir orang itu marah, orang itu negatif, ya. Tetapi orang-orang yang memberikan nasihat adalah orang-orang yang peduli, ya. Jadi jangan pernah melihat dari sisi negatif, ya. Tapi kebanyakan orang melihat dari sisi negatif. Dia marah saya, dia begini, dia begitu. Mungkin cara penyampaiannya yang salah, tetapi makna di dalam kata-kata itu adalah makna yang mendalam untuk dirimu bisa jauh lebih baik. Jadi selalu berpikir positif terhadap nasihat orang lain dan dilakukan. Macam contoh saya bicara seperti gini, ini kan tuntunan semesta kamu datang ke readingan saya, ya. Saya nggak tahu siapa kamu, saya cuman upload aja. Itu urusan saya dan Tuhan, ya. Semesta, kamu readingkan yang ini. Nanti urusan Tuhan dengan kamu adalah dia menuntun kamu untuk bisa mendengarkan readingan ini. Tetapi kalau kamu hanya mendengar dan tidak melakukan, ya sama saja bohong, ya. Jadi saya nggak ada urusan dengan kamu. Kamu punya urusan dengan semesta, saya punya urusan dengan semesta, ya. Jadi kalau saya dibilang Kak Ica begini, Kak Ica begitu, ya terserah, ya. Ada yang bilang saya khotbah, saya ini, saya bukan pendeta, saya bukan ustazah, no, ya. Kamu yang datang, kamu yang harus bisa mengerti atau bisa beradaptasi dengan readingan saya. Kamu yang datang, kamu yang beradaptasi, bukan balik ngatur. Iya kan, kebanyakan netizen tuh gitu, ngatur balik. Kamu nggak suka ya pergi. Itu kan urusan kamu dengan Tuhan, bukan saya, gitu. Masukan yang positif saya dibilangnya terima, gitu, ya. Tetapi kalau yang negatif, ya saya nggak terima. Kamu jangan ngatur-ngatur saya. Kamu yang tamu kok, kamu yang datang kok, kenapa kamu atur saya? Ada yang bilang Kak Ica saya ilfil dengan Kak Ica, ya sudah. Kalau ilfil nggak usah dinonton. Saya nggak rugi, iya kan? Gitu, ya. Jadi kita harus tahu diri tempat kita di mana, gitu. Kalau kamu sebagai tamu, ya berlakulah sebagai tamu. Jangan sudah tamu mau berlagak sebagai tuan rumah. Itu namanya manusia tidak tahu diri, gitu, ya. Jadi harus kita tahu bahwa diri kita itu siapa, ya.
Tadi saya bilang sopan santun. Kalau kamu mau dihargai, pasti kamu menghargai orang, pasti kamu akan dihargai. Nah itu salah satu yang akan buatmu hancur kalau kamu sombong. Dan terakhir di sini adalah mental pengecut. Ya, mental pengecut ini adalah orang-orang yang hanya mau duduk, terima enaknya, terima bersihnya. Kalau ada masalah, lepas tangan. Ya, tidak bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat, dia lakukan. Itu akan membuatmu hancur karena bicara karma. Ya, jadi hati-hati ya. Tema kita, maaf agak berisik ya, hujan. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas ya. Jadi kalau kamu mental pengecut ya, kamu gak akan berkembang dan hidupmu akan hancur. Ya, karena hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari semuanya dari segi apapun ya, dan berjuang untuk masa depan kita. Bukan orang tua kita yang berjuang, tapi diri kita pribadi yang berjuang menentukan masa depan kita sendiri. Jadi jangan menjadi seseorang yang pengecut. Karena kalau kamu pengecut berarti kamu mengizinkan dirimu untuk tidak sukses, atau dirimu akan hancur atau menderita. Karena kesalahan kamu sendiri. Kamu yang melakukan, kamu harus bertanggung jawab. Kalau kamu lari dari tanggung jawab, ya siap-siap kamu akan dihakimi dalam tanda kutip ya, dihakimi negara, yaitu hukum, atau dari publik kamu akan kayak macam ya dibully, dipandang enteng sebelah mata, ataupun ya kamu akan mendapatkan teguran dari semesta. Itu sudah sudah menjadi hukum. Sekarang kamu mau dihukum mana? Hukum siapa? Makanya saya bilang hati-hati dalam berucap, bertindak. Berpikir juga harus lebih selektif ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Jadi hati-hati apa yang akan terjadi di ke depan ya, di kemudian hari. Kalau hidupmu tidak berubah, hidupmu akan hancur, hidupmu akan menderita. Jadi rubahlah karakter-karakter yang saya bilang tadi. Kalaupun mungkin kamu sudah berubah, tingkatkan. Kalau hidupmu lagi mumet, stres, nah ini berarti ada kesalahan. Kamu rubah supaya hidupmu jauh lebih baik ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate ya, dan saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih baik, lebih bermanfaat kepada siapapun, dan dipenuhi cinta kasih. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.